Udah slow ya. Aku kalau puasa daud tuh geleng saja. Gampang saya puasa daud tuh no. Ada perasaan sombong. Nauzubillah, hilang amal. Ya, dalam hal harta duniawi. Ya, kita merasa diri kita lebih baik dibanding orang. Sehingga nggak merasakan orang lebih susah daripada kita. Itu adalah kesombongan. Dia akan menghilangkan amal kita. Nauzubillah. Oke, 4 poin aja hari ini. Ujub. Yang 4 belum. Ya, nomor 1 apa tadi? Ujub merasa paling taat. Yang kedua, merasa ingin ditengok oleh orang lain. Yang ketiga, takabur. Takabur itu adalah sombong, ya, merasa paling. Nah, yang keempat, jarang nih kita. Nomor 4 ini larinya kemana-mana, tapi ini sebuah kenyataan bahwa yang akan mengangkat kebaikan kita, menggugurkan kebaikan kita adalah ghibah. Apa namanya? Ghibah. Kok ghibah iya juga Ustazah? Cumana lah ini Ustazah? Ditonton. Cuman drama aja. Nggak boleh ikutan, nggak boleh merespon. Dalam hati aja, anggu-anggu, jangan. Dalam hati aja. Ghibah, saya jelaskan. Kenapa sih ghibah itu bisa menggugurkan pahala kita? Apa sih hubungannya? Ghibah itu ngeri, Bu. Yang pertama, Bu, ada dalil man sanna fil Islam sunnatan sayyatan falahu sayyatun misluha. Saya menyebar gosip tentang orang. Orang ini nyebar dosa, nyebar dosa. Dosa ibu semua saya tanggung tanpa ngurangin dosa ibu semuanya. Itulah namanya dosa jariah. Maka cobalah perhatikan berapa dosa akun gosip. nyebar, maka itu akan menjadi dosa jariah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, saya akan jelaskan kenapa ghibah itu bisa menggugurkan segala macam kebaikan kita. Bu, ada dalil yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha wa la tajassasu. Itu lain, ya, jangan kalian buka salah orang, jangan mata-matai orang. Dalam hadis lain, dosa ghibah itu adalah dikatakan ayuhibbu ahadakum ayyakula lahman akhihi maitan faqarihtumuh. Maukah kalian memakan bangkai saudara kalian kalau kalian gosipkan dia? Jadi kalau saya digosipkan orang, dia sama dengan memakan bangkai saya yang telah busuk. Maksudnya apa? Orang yang berghibah tak minta maaf di dunia, tetap akan minta maaf di hari akhirat, dan ini sebuah kepastian. Hakimnya bukan manusia, hakimnya adalah Allah Azza wa Jalla. Innallaha ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Saya ghibahkan ibu, lalu kemudian saya tidak minta maaf sama ibu, saya akan tetap mencari ibu di akhirat. Loh, ngapain saya? Saya akan kasihkan amal saya kepada ibu. Pertanyaannya, gugur nggak amal saya? Gugur amal saya? Gugur. Makanya ghibah itu termasuk yang bisa mengangkat pahala kita. Paham? Paham nih? Luar biasa. Jadi tidak boleh menceritakan jeleknya orang lain kecuali untuk mencari solusi saja. Maka boleh menceritakan aib suami di hadapan ustadz untuk cari solusi. Boleh ceritakan aib anak di hadapan gurunya untuk cari solusi. Tapi kalau cuma cerita aja nggak boleh. Karena kita tetap akan minta pertanggungjawaban. Ya, pulang, sering saya bilang, pulang pesta jalan berempat. Datang orang pertama cerita, tak apa-apa, gulainya nggak enak. Kena ibu gosipkan tuh tukang masak. Datang orang kedua, iya pengantinnya jelek, suaminya ganteng padahal maunya dia ya pasti kan banyak duitnya. Dah kena bu, cari bu pengantin di akhirat bu. Datang orang ketiga, iya, apa gitu, alisnya bengkok, mandamnya tak apa-apa, masa murahan sih? Kan laki-lakinya pengusaha. Tidak penting tuh, cari mereka tuh semua mandam beserta seluruh tas dan jajarannya, cari di akhirat. Datang orang keempat, iya gulainya juga nggak enak, jalan ada kena lah tukang masak, la haula wala. Makanya cakap tuh pikirlah dulu.
Ngomong tuh dipikir, apapun ngomong jelek tentang orang itu gosip. Iya, kalau ibu bisa tracking dia, ibu cari dia di dunia, ibu minta maaf sama dia. Kalau tidak, bu, ibu akan ketemu di akhirat, pahala kita kasih ke dia. Nauzubillah, hati-hati. Apa mau protes? Apa? Tafadhol. Salah. Ibu hanya boleh mengevaluasi pemerintah, tak boleh menjelek-jelekan. Tidak ada negara yang sempurna, tidak ada. Ibu nengok negara paling berkembang, tidak ada. Kecuali kalau ibu mengevaluasi dalam bentuk surat, menyampaikan kepada anggota dewan, menyampaikan kepada pemerintah, menyampaikan kepada ketua tokoh masyarakat. Oke. Okay. Menyampaikan lewat TikTok. Ibu buka aib orang. Ada orang salah, kita ngomong, ini salah, kita sampaikan di TikTok. Oh, sibuk. Oh, kalau dia benar, fitnah lebih parah lagi. Makanya muhasabah lil nafsi, mengingatkan orang itu face to face, nggak boleh di hadapan publik. Saya punya mahasiswa, lalu nakal dia, di belakang dia baring-baringnya ya, marah saya sama dia, nggak boleh saya ambil spidol, saya lempar dia, saya membuka aibnya di hadapan orang, itu berdosa. Ghibah itu adalah menunjukkan salah orang di hadapan orang lain. Walaupun niat saya benar, tapi cara saya tetap salah. Maka kalau saya mau negur mahasiswa saya itu, tunggu dia tinggal sendiri atau saya panggil dia. Ibu marah dengan 4 anak, marah anak pertama 3 jangan sampai tahu. Malu dia, terbuka aibnya. Niat ibu benar, cara ibu salah, tak boleh. Apapun itu. Makanya kalau nggak penting, memang nggak perlu ngomong kita di dunia ini. Kalau nggak dia, contoh, mendengarkan ceramah, pulang dengar ceramah, ya baru nyampe keluar masjid, entah apa ustadznya nak ngerti kaji, ustadznya bikin ngantuk, adalah ya Allah, cari Pak Ustadz itu di dunia atau sampai ketemu di padang mahsyar. Bisa sih minta maaf dengan Pak Ustadz kalau udah mau datang Ramadan tahun depan, ya kok dia datang, kalau datang kampung nggak dia, coba nikmati aja lah. Itu kita akan kasih semua pahala kita untuk dia. Karena kita mempertanggungjawabkannya di dunia dan di akhirat. Oke? Nah, jadi solusi yang mana? Udah terlanjur gosip. Solusinya gimana Ustazah? Saya udah terlanjur ngomongin orang, jadi kita nggak sebut nama, ngomongin orang. Solusinya gimana? Kita kan nggak ketemu sama dia, ya kan? Kita nggak ketemu sama dia. Dia entah di mana kita. Makanya lain kali juga ngomongin orang yang nggak dikenal, nah. Paham tuh? Nah, sebelum saya jawab atau nggak saya jawab aja biar takut ya. Orangnya udah nggak ada, gitu ya. Orangnya udah nggak ada. Atau orangnya ada, tapi nggak mungkin kita ke Jakarta nyari dia. Yang kita gosipkan artis misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah pertama sebutkan kebaikannya. Sebutkan kebaikannya. Syiarkan kebaikannya. Nggak ada baiknya itu nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh kita ngomong orang nggak ada baiknya. Berarti kita terbiasa menengok buruknya orang. Nggak boleh. Kita itu kalau mau jadi orang beriman, biasakan nengok baiknya orang. Jangan buruknya aja ditengok. Kalau kita bilang nggak ada orang baiknya, berarti itulah cara kita melihat orang. Itu nggak boleh. Dah, saya marahin nanti nih. Oke? Jadi sebutkan kebaikannya. Oke? Yang kedua adalah doakan dia. Yang ketiga mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Berbanyak istighfar, salat taubat. Yang keempat, lakukan yang saya sebutkan, doa supaya menipiskan dosa ghibah. Menipiskan, saya tak jamin menghilangkan ya, menipiskan. Tapi jadilah daripada nggak goyang. Allahumma fili walaha. Kalau dia gini aja lebih gampang. Allahumma fili walahum. Allahumma fili walahum. Allahumma gfirli walahum. Biar dia bisa untuk satu orang, bagi banyak orang. Allahumma gfirli walahum. Apa arti? Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya.
1. Sebutkan kebaikannya. 2. Doakan dia. 3. Perbanyak mohon ampun kepada Allah. Dan 4. Allahumma firli walahu. Komentar negatif aja. Kalau komentar baik, bagus, lanjut. Kita mau komentar, kita mau balas komentar, kita mau balas chat, kita mau komentar di online. Kalau dia positif, lanjut. Bagus, justru itu mendatangkan pahala buat kita. Kalau kita misalnya mau komentar yang baik. Tapi yang tak baik, berhenti. Cukup simpan dalam hati, telan, habis itu letakkan, lupakan, pergi sholat. Oke? Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kajian pagi ini, kajian sore ini, harus kita tahu supaya amal kita ini tidak hancur dan musnah karena perbuatan kita sendiri.